Welcome back Hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue bersama Dido lagi. Halo guys. Dan di segmen kali ini akan sedikit berbeda karena kita tidak akan mereview, melainkan ini adalah sebuah segmen baru yang bernama Molor, dimana kita bahas lore model kit sampai molor. Sampai kalian tidur ya kan, jadi kita bikin kayak dongeng gitu ya. Iya, jadi kayak misal kalian lagi ngerakit, kayak dengerin aja kita ngoceh gitu kan, lumayan naikin watch views ya. Tapi itu namanya cuman gimmick, kita juga bakal ngebahas lore-lore yang lain kayak misal lore Marvel, DC, anime, and all that things. Ya, kita akan bahas semuanya. Kenapa? Karena kan mainan ini ada mungkin dari ada yang dari novel kayak misalkan contoh Hathaway gitu kan, ada juga kayak mungkin dari animasi atau komik kayak misalkan let's say Spider-Man yang baru-baru ini gitu kan. Tonton videonya by the way, jangan lupa gitu kan. Nah, dan yang lainnya, dan gue sendiri dan Kiki juga ngeliat kayak lore ini tuh sesuatu yang menarik juga ya untuk diikutin ya, yang menggerakkan mainan itu ada juga kayak gitu kan. I'll get to you Eclipse Gundam di mana kitnya keluar duluan, story-nya belakangan, gue kesel banget. Contohnya kayak gitu kan, what drives it gitu, kenapa sih lu jadi ada rasa sentimen kayak kenapa harus gue beli ini, kayak misalnya contoh, ini bukan yang ini atau gimana ya, atau kayak menyindir gitu, misalnya kalian suka Barbatos gitu, suka Strike Fighter, gila jago banget, makanya lu tertarik untuk beli itu. Iya kan. Tapi kayak misalnya lu kayak orang tertentu gitu, kayak liat Zaku atau misalnya liat Grand Units lah in general, kayak bilang ih cupu banget kok, ada yang suka sih, tapi orang suka gitu loh. Iya, kayak jegan kayak. Ada yang seneng kayak mungkin ternyata dia banyak modenya, modular bla bla dan sekalian itu. Jadi semuanya tuh sama-sama memiliki value gitu guys. Nah kayak mungkin ada dari lore itu juga kan ada kayak semacam apa sih, soul ya. Ya, soul that drives the body. Iya, that drives the body untuk mengeluarkan isi dompet. Mantap. Ya kan? Itu quote Dido and Kiki. Dan kali ini kita akan ngebahas Hathaway Flash yang filmnya yang muncul di Netflix itu. And spoiler alert bagi kalian yang belum nonton, ini mungkin bakal sedikit spoiler heavy ya. Ini bakalan dari gua warning, ini akan sangat spoiler heavy, mulai dari yang udah keluar sampai yang kira-kira mungkin akan keluar. Karena base-nya itu kan dari novel sebenarnya kan. Dan novelnya udah tahun 80-an, keluar udah lama. 89 sampai no. 89 sampai 90 kalau nggak salah. Nggak lama keluar CCA lah. Jadi bisa dibilang kayak direct sequelnya, tapi somehow tiba-tiba ada unicorn nyelundup gitu kan di tengah-tengah. Tiba-tiba jadi baru sekarang dibahas. Jadi ya kalau emang kalian kayak takut banget sama spoilernya, lebih baik kalian nonton dulu yang yang film pertamanya, terus baru balik nonton video ini. Oke? Nah, kita kan mau bahas Hathaway nih, sosok Hathaway dulu kan. Nah, Hathaway ini dia itu lahir di UC tahun 80. Berarti pas banget abis One Year War gitu kan. One Year War tahun 79 guys. Tahun 79 mulainya. Abis itu setelah selesai perang, orang tuanya yaitu Bright Noah sama Mirai itu langsung nikah. Gitu kan, langsung punya anak, langsung punya Hathaway. Jadi kalau misalkan ditanya yang gimana kalian hitung matematiknya sendiri gimana kira-kira kapan gitu kan. Nah, pertama kali muncul itu di Zeta. Nah, yang gue sempet inget itu mereka tuh pas pertama muncul sempet diculik sama Titans ya kalau nggak salah ya. Iya, Mirai juga ya. Jadi Mirai sama anak-anaknya diculik supaya buat jadi hostage-nya buat Bright Noah, buat ngelur si Bright Noah-nya itu. Karena kan Bright Noah tadinya kan dari Federation. Jadi strukturnya gini sih, gue harus jelasin dikit strukturnya. Di Zeta itu Earth Federation punya pasukan elit namanya Titans. Nah, si Bright Noah itu ada di Federation, cuman karena dia nggak suka cara Earth Federation, dia akhirnya defect ke cabut EUG gitu. Kurang lebih kayak gitulah, makanya diculik lah. Terus habis itu yang ada footage itu kalau nggak salah yang dia tenggelam, yang kalau lu lihat di anak kecil Gundam yang tenggelam itu, nah itu dia tuh. Bayangkan anak tenggelam itu menjadi sebuah pilot yang sangat OP guys. Dicap teroris. Dicap bapaknya Fedi ya. Fedi Commander gitu. Commander atau kapten? He's a commander. Technically commander sih. Commander. Anaknya jadi teroris. Mantap. Teroris. Bad guys. Terus abis itu kita masuk ke CCA, Shark Counter Attack ya. Nah di situ
kalian tahu kan share counter attack basically setelah Zeta banget tuh, even setelah itu double Zeta sih, technically double Zeta, cuman kan dia hilang tuh di Zeta kan si share itu. Hyakushikinya udah jadi bangke, terus tiba-tiba ya udah, gue mau bikin New Reborn Neo Zeon gitu kan, Neo aja udah baru Reborn tuh, mantap. Out of nowhere. Kecil look, I'm still alive gitu kan. Oke, gue mau ngirim asteroid ke bumi, terjadilah perang besar namanya Neo Zeon War 2. Ya, Neo Zeon 2 gitu. Karena kan yang pertama kan Neo Zeon War 1 itu sebenarnya technically pas di Double Zeta. Ya, Double Zeta yang Haman sama. Nah, di situ Hathaway juga muncul lagi tuh. Iya, Hathaway muncul waktu itu sebenarnya anak-anak, jadi si Mirai sama anak-anaknya itu mau cabut gitu kan, karena ya technically karena si Bright Noah itu kan komandernya kan, punya akses ternyata kalah sama bapaknya Quest gitu. Jadi ya karena bapaknya Quest itu diplomat bagian bumi, karena mau nego sama Char. Nego alias sebenarnya technically dibego-begoin sih sama Char sih sebenarnya sih. Dimanfaatin. Terus Quest-nya juga diambil sama Char. Quest-nya juga dimanfaatin to full fruition kan? Iya, dimanfaatin. Nah, mungkin kalau untuk itu mungkin kita bisa bahas di ini lain dan kalian bisa nonton untuk share counter attack-nya. Cuman yang membuat Hathaway Noah ini menjadi Hathaway Noah di film yang kalian lihat sekarang itu karena Quest sebenarnya. Jadi situasinya sedikit complicated karena si Hathaway ini jatuh cinta sama Quest. Nah, Quest-nya ini enggak. One-sided doang kan? Ya kan one-sided aja itu. Kayak kalian yang di ghosting sama gebetan kalian gitu kan. Fucking Sims. Sims jomblo gitu kan. Hathaway simping so hard for Quest. Intinya itu. Nah, jadi dia simping so hard ya kan, terus enggak ini. Jadi dia tuh in a way di film itu dia tuh agak-agak masih nggak bisa move on tapi sebel juga sama Quest. Kalau lu perhatiin ya, cara dia ngeinget Quest itu tuh kayak kayak ini cewek lagi gitu kan. Iya, kayak ya biasalah teen angst kali ya. Jadi kayak agak terlalu gimana. Nah, yang bikin traumanya terakhir adalah si Quest ini mati di depan matanya dia, dibunuh sama Chan. Jadi lagi anget-angetnya nih kan, gue lagi sayang banget gitu kan, terus mati gitu kan. Nah, itu yang nge-trigger PTSD-nya si Hathaway gitu, karena technically Chan ini pacar Amuro by the way, dan dia dibunuh sama Hathaway. Nah, jadi setelah Chan Agi nembak Quest Paraya di Alpha Azeru ya. Ditembak kan, mati. Quest kayak terus nyamperin Hathaway kan ya? Iya. Terus kayak Hathaway-nya kayak ngerasa gimana gitu, kesel, Chan Agi ditembak. Itu satu tim. Dan yang paling parahnya adalah Chan Agi itu pacarnya Amuro, mampus gitu. Nah, udah gitu Quest itu mau ngelindungin si Hathaway di saat itu ya? Di saat itu, jadi minggir lo gitu, kayak minggir lo, jedar ketembak, terus kayak anjing lo nembak gitu. Terus kayak yang semua karena salah paham, konflik, lagi panas ya kan, makanya pala dingin kalau menyelesaikan masalah ya gitu. Yang penting perang yang pentingnya dulu nih, Amuro versus Char nih ya kan, go to go-nya gitu. Nah, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya event itu bukan event yang sebenarnya dari novel. Nah, ini yang asik ini yang asik nih, karena apa? Karena jadi gini, gue harus breakdown agak panjang sedikit ya. Nah, ada novel namanya Char Counter Attack Beltorchika Children. Nah, Beltorchika ini adalah ceweknya Amuro yang cukup annoying di Zeta. Dia gitu muncul kan. di Zeta bentar tuh. Cewek gatel gitulah pokoknya. Nah, nyamperin. Nah, si Amuro ini kewong sama si Beltorchika, punya anak, punya baby, masih dalam kandungan. Kenapa nggak? Sebenarnya itu naskah awalnya Tomino kalau nggak salah. Ya. Cuman nggak jadi karena Bandai sama Sunrise waktu itu nggak mau si Amuro itu punya anak, masih pengen kayak single playboy gitu deh pokoknya kan. Makanya kalian nontonnya Char Counter Attack yang sekarang. Jadi Char Counter Attack yang Beltorchika Children itu yang intended untuk jadi Char Counter Attack. Yes, harusnya tuh awalnya terus tuh juga gitu. Dari kayak Nightingale, High New, terus kayaknya Sunrise lebih milih juga desainnya Sazabi sama No Gundam yang biasa karena lebih menjual. Tapi enggak. Gue bingung karena gini, mungkin Sazabi lebih menjual, mungkin personally karena gue juga lebih suka Sazabi. Cuman kalau Nu sama High New kayaknya gue lebih pilih High New deh. Mungkin kali ya. Nah, tapi
Ternyata pas dikeluarin Hainu sama Nightingale, ya kalian lihat aja tuh scalper ngumpulin Hainu banyak banget, harga sampai mahal di Jepang di mana-mana gitu kan. Nah, terkutuklah kalian yang ngabisin stok. Sumpah gue kesel banget sama kalian. Tapi sekarang udah di restock, jadi rasakan rasakan harga sudah kembali normal. Kita beli lagi. Kita sikat Hainu nanti. Nah, kurang lebih itu yang menjadikan landasan sebagai Hathaway Flash yang di novel dan juga yang di sini sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau yang di film tuh agak dirubah sedikit. Nah, yang bedanya di saat konflik apa tuh Chan Agi, Alpha Zero sama Hathaway, di novel juga beda, guys. Di novel beda. Jadi bukan Chan. Jadi waktu itu Amuro diserang sama si Quest, ya kan? Nah, si Hathaway pengen ngelindungin Amuro, ngelindungin technically kayak ya gitulah. Nah, terus pas ditembak, dia tuh mau nembak lehernya, ternyata kena di kokpitnya, mati. Nah, yang nembak itu Hathaway. Nah, gitu. di situ make sense kan kenapa dia jadi PTSD, trauma dan segala macam itu menjadi teroris malahan. Soalnya dia ngebunuh gebetannya sendiri, coy. Kali ini dia yang ngebunuh gebetannya secara langsung, makanya dia trauma mampus gitu. Nah, makanya mungkin agak sedikit bingung gitu ya, kayak kenapa sih sampai kayak gitu doang, sampai udah trauma. Itu karena dikoneksinya sama yang movie CCA, bukan sama yang novel Beltor Chica Children. Nah, kalau misalnya yang di Hathaway Flash yang novel sama Beltor Chica Children tuh kayak berasa nyambungnya gitu loh. Nah, ini spoiler alert di sini karena pertama adalah buat yang belum nonton dulu. Yang kedua, spoiler alert yang kedua adalah kemungkinan estimasi gue dan Kiki, kemungkinan itu akan ngikutin novelnya. Novelnya itu ada 3 novel. Nah, ini kan baru movie yang pertama keluar, dan itu so far technically 90% sesuai dengan novel, karena cuma ada sedikit tweak yang nanti akan kita bahas tweaknya di mana. Nah, yang kedua adalah endingnya, karena kan dari 3 buku ini, ending buku ini yang akan jadi spoiler banget nih, endingnya gimana sama si karakter Hathaway Noah ini. Kalau kalian mau nyari gara-gara sih boleh sih cari resume novelnya juga ada kok. Nanti kita attach juga. Tapi spoiler warning ya, itu salah kalian kalau kalian merasa terspoiler. Bukan kita, tapi emang kita udah warning kayak berapa kali tuh. Ini yang ketiga apa yang keempat gitu. Ya, I think it's 4 times. Nah, jadi kalau misalnya kalian tetap ngerasa terspoiler, berarti salah kalian tidak memperhatikan kalau kita sudah kasih disclaimer sampai 4 kali. 4 kali loh. Lu yang bandel. Nah, dari gua dulu deh. Gini, perbedaannya simple sebenarnya. Perbedaannya cuman dari Hathaway ini ngebunuh si Quest di yang novel. Di novel Beltor Chica Children. Terus akhirnya jadi jadi yang Hathaway Flash. Nah, kalau yang di movie dia berdasarkan trauma. Cuman motivasinya tetap sama. Dua-duanya Hathaway ini di novel sama di movie, mereka ini setuju dengan ideologi Char. Ideologi ya, bukan ngejatuhin bom ke bumi gitu. Kalau Char kan sempat bilang Char bersabda ya. Char bersabda. Jadi kayak bumi itu sacred apa suci ya? Ya, suci. Jadi semua orang tuh nggak boleh tinggal di bumi. Mereka semua harus tinggal di space gitu kan. Jadi bumi itu biarkan dia healing ya kalau nggak salah. Karena manusia kan udah ngepolut itu kan. Udah ngepolut bumi, jadi banyak polusi. Resource berkurang, jadi lebih baik kita semua meninggalkan bumi gitu. Supaya manusia juga berevolusi sebenarnya jadi new type. Dan saat kalian itu kan fiksi. Saat semua orang jadi new type, mereka lebih gampang untuk mengerti satu sama lain. Soalnya technically new type itu esper sih ya. Dia kayak semi dukun gitu kan ya. Gue boleh bawa franchise seberang nggak? Boleh ya? Yang mana Pak? Jadi gini, technically new type itu adalah Jedi nya Star Wars tapi versi di nerf. Oh iya, bedanya dia nggak bisa pakai. Iya, dia nggak bisa nge-choke. Dia harus pakai Gundam. Semuanya, jadi bayangin new type itu basically semua orang jadi Profesor X kayak waduh gitu. Jadi ya sesuai yang kata Char, jadinya berkurang konflik karena orang bisa saling mengerti apa yang dimau. Saling mengerti satu sama lain gitu kan. Nah, kalau di Hathaway Flash ini perbedaannya adalah Earth Federation ini sudah semakin korup gitu kan. Karena mereka megang power di bumi gitu. Ya, terus mereka ngeluarin manhunting. Nah, mereka ngeluarin manhunting tuh kenapa? Karena gini, mereka tuh udah mulai coba nendang-nendangin orang untuk ditaruh di koloni. Nah, kenapa? Karena udah mulai overpopulasi ya kan.
overpopulasi, yes, disuruh pindahin semua ke koloni. Iya, Terus mereka juga ada maksud lain itu. Iya, dan nggak kayak apa ya, kayak mereka tuh pengen nguasain bumi sendiri. Jadi properti di bumi itu, iya basically bumi jadi properti. tempat ini loh, tempat apa namanya, tempat eksklusif buat orang-orang kaya dan borju mampus yang powerful gitu kan. aja. Yang powerful gitu. Nah, Hathaway tidak suka. Dan akhirnya sebenarnya dia tuh bukan pemimpin Mafti sebenarnya. Sebenarnya bukan, gue lupa namanya Quake Bolsek. Iya, namanya aneh banget. Namanya aneh ya, gue akuin Bolsek. aneh. Tapi nanti kita coba cari lagi, nanti kita cantumin nama yang aslinya. Nah, Ngakak kalau ternyata yang gue bilang tuh bener. iya, nah terus cuman permasalahannya gini, dia itu kan direkrut dan akhirnya salah satu yang ikutan ngerekrut itu kalau nggak salah Keria kalau nggak salah ya. Keria ya, yang jadi ceweknya. Yang jadi sekarang. ceweknya dia yang sekarang. Waktu itu permasalahannya adalah dia akhirnya diangkat jadi pemimpin ya kan, karena ideologi sesuai, dan dia juga diem-diem latihan Mobile Suit gitu kan. Karena nggak mungkin dia bisa jago Mobile Suit kalau dia nggak latihan. Iya, tapi untuk pas dia CCA itu dia impresif ya nih, Dia bisa nembak Mobile Armor cuy, di saat Amuro lagi kewalahan. Ya, di saat Amuro lagi kewalahan Walaupun gitu kan. it's bisa kayak hoki lah dia nembak ya. Anggap dia hoki, tapi itu termasuk achievement on its own sih. Nah, setelah dia segala macem, akhirnya dia mulai melakukan gerakan kayak assassinate. Di sini yang menjadi permasalahan, karena technically Mafti itu kayak semacam AEUG-nya di Zeta sebenarnya. Technically, cuman karena cara mainnya kasar, dia main bunuh-bunuh orang, jadi mereka dicap bad guys. Bad guys dimana sebenarnya banyak mendapatkan support dari masyarakat di bumi. Iya, yang gitu. yang istilahnya levelnya menengah ke bawah lah. Yang illegal imigran. Yang illegal imigran. Termasuk Keria itu termasuk illegal imigran sebenarnya. Iya, makanya dia nggak bisa di apa ya kalau Nggak bisa nikah. Nggak bisa nikah karena Nggak dia bisa nikah. KUA-nya tidak boleh karena ilegal. Ilegal. Gue kayak aneh banget peraturannya, tapi ya udahlah gitu kan. Nah, terus akhirnya ada perbedaan lagi nih, sedikit perbedaan. Kalau misalkan kalian nonton di bagian awal Hathaway Flash itu langsung di Hausen, ya kan? Nah, sedangkan di pesawat Hausen by the way. Nah, itu tujuannya tuh ke Hong Kong, itu masih sama kayak novel. Cuma perbedaannya di novel adalah di situ dijelasin gimana Hathaway ngobrol sama Anaheim Electronics, ya kan? Anaheim Electronics itu adalah sebuah perusahaan yang ngebangun Gundam, gitu kan, yang ngebangun mobile suit gitu dan kan. juga beberapa Mobile Suit Zeon. Ya, jadi mereka istilahnya adalah tools untuk adu domba sebenarnya. Jadi palu gada, apa lu mau gua ada gitu Buat kan. Zeon, buat Federation tidak masalah. Tidak masalah, yang penting Selamat aing cuan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Sai Gundam itu tuh correction C bacanya. ya si Gundam itu tuh pesanan si Mafti sebenarnya. Gitu. Nah, termasuk juga itu sama Messer. Termasuk Messer ya? Messernya, jadi Anaheim Electronic tuh sempat kayak, aduh, Messernya jangan kelihatan banget kayak produksi gua nih. Jadi kan jangan mirip kejegan gitu please gitu kan. Ya udah deh, kayak mereka setuju dibentuknya ala Zeonic. Makanya kalau lo perhatiin Messer tuh kayak kok mirip banget sih sama kaum Giradoga Girazulu gitu. Tapi kalau lo perhatiin ada fansnya di dada. Iya. Ya kan? Itu khasnya di situ. Air fans itu khas banget Anaheim Electronic. Nah, dari Anaheim Electronic akhirnya ditaruhlah kargonya di luar angkasa kan. Niatnya tuh dicemplungin, habis itu diambil. Nah, setelah permasalahan cinta dan emang dasar orangnya suka bucin gitu kan. Ya, bucin baru sih namanya. Itu nggak selingkuh nggak tuh sama Gigi tuh? Enggak lah ya. Enggak. Dia soalnya dia emang kalau di situ diceritain dia tuh emang seneng ya sama Gigi ya, cuman enggak sih. Enggak. It doesn't count as selingkuh kan, karena punya cewek gitu kan. Itu juga terpaksa mereka kayak gitu. Nah, abis itu udah gitu kan. Sebenarnya technically masih sama, cuman lebih dijelasin di novel kenapa Hathaway itu ngambilnya di atmosfer, dia ngambilnya bukan di lautan kayak yang direncanain, karena waktu itu unitnya Kenneth tuh ngejar. Jadi Kenneth ini adalah seorang kayak semacam jenderal lah dia. Dia kolonel. Nah, kolonel yang gantiin kolonel sebelumnya Kimberly gitu. Makanya namanya dia kayak orang emang agak nyentrik ya. Karena orang agak nyentrik, unitnya tuh dinamain Cersei. Tadi kan awalnya yang masih dipimpin Kimberly, namanya Kimberly Unit. Yeah. Pas Kenneth take over, di rename jadi Cersei. Cersei kayak semacam dewa Yunani.
for luck or something. Nanti kita cantumin. Nah, gitu. Nanti kita cantumin. Nah, abis itu ya kalian udah nonton filmnya selesai, itu technically sama persis gitu kan. Jadi basically 90% itu sama persis. Nah, yang kedua, again, ini yang ke berapa kali? Ke-5 kali ya? Spoiler alert. 5. Nah, disclaimer. Jadi kalau misalkan berbeda, walaupun gue sebenarnya gak ngarep beda karena novel udah bagus banget. Ya udah, sebenarnya gue jujur ya pas nonton itu mungkin buat beberapa orang Hathaway Flash ini minim action, which is true ya, minim mobile suit action. Minim mobile suit action banget. Ini kayak cerita James Bond nih, maksudnya lebih banyak. Iya, lebih banyak spy dan gitu-gitu kan. Lebih banyak politik gitu. Tapi gue nontonnya nggak berasa kayak, lah udah kelar. Saking bagus ya gitu. Karena memang technically Gundam itu kan identity politics bener. Nggak. Identity politik dan emang politik. Tapi ya dengan robot. Gitu kan. Nah, dan gue ya kasian sih emang belum nonton jadi pasti pada bingung kayak ini robotnya mana, obot-obotannya mana. Iya, gitu. Obot-obotannya. Akhirnya muncul sih yang pertama Master sama Gustav Karl dulu. Iya, kayak berantemnya. Tapi mereka nungguin si Gundamnya. Berantemnya cuma berapa sih? 8 menit apa? Nggak nyampe. Ya, 8 menit. Total berantem di filmnya 8 menit dari 1,5 jam. Filmnya 1,5 jam. Ini yang tadi, yang Anaheim Electronics. Nah, terus kita akan masuk yang kedua nih. Yang di bagian kedua gitu kan. Nah, yang bagian kedua ini again spoiler alert. Yang ke-6, ke-5. Ya, begitulah. Ya. Spoiler alert, ini kemungkinan bakal beda, tapi most likely gue bilang bakal sama. Dan gue technically berharap yang buku kedua dan ketiga itu yang bagian filmnya disamain sama novelnya karena nanti endingnya gitu kan, endingnya bakal kita bahas gitu kan. Kalau kalian ingat yang pertama yang ada teroris yang nge-hijack pesawat Hausen gitu kan, nah itu unitnya disamperin sama Kimberly di, gue lupa nama daerahnya, some Australian. Jadi nanti settingnya tuh Owenberry. Nah, di Owenberry disamperin. By the way, settingnya tuh di Australia. Yang kedua dan ketiga. Yang pertama itu di Davao sama terakhir di Manado. Manado bener kan? Iya. Manado. Halmahera, Pulau Halmahera di Indonesia. Di Indonesia, gue bangga. Bunda pertama Indonesia. Akhirnya Indonesia disamber. Battle di Indonesia, by the way, yang di pertama yang itu. In case kalian wondering ya. Nah, yang kedua ini kejadiannya totally happen di Australia, mulai dari Owenberry sampai Sydney nanti terakhir kan. Nah, singkat cerita, unitnya ini disamperin sama Kimberly. Semua it was a total massacre. Yeah, like thousands of people died. Jadi yang di situ tuh yang disamperin Mafti yang palsu gitu. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin, balik lagi nih ya, kita ke yang episode hijackingnya, yang scene paling pertama banget itu di Hathaway, itu kan ada yang Mafti palsu. Nah, Mafti palsu itulah yang base-nya di Owenberry yang diserang. Sama Kimberly unit. Jatuh jadi simpatisan sebenarnya. Sebenarnya simpatisan. Kayak mau diakuin tapi nggak diakuin kayak. Cuman kayak stand alone kompleks itu kayak. Iya. Bahkan si Hathaway juga nggak setuju sama caranya si, kalau nggak salah nama pemimpinnya Fabio apa ya? Iya, Fabio. Fake Mafti ini ya. Fake Mafti ini Fabio. Ngapain ngebantai sampai banyak banget kayak gini orang gitu kan? Dan kita nggak kayak gitu. Nah, akhirnya unitnya mereka dibantai dan terakhirnya adalah sempat battle dan segala macem gitu kan. Seperti biasa, Lane kalah lagi. Masih baru Pak, masih hijau. Dan dia kayaknya bukan new type juga gitu kan. Jadi old type. Nah, udah kayak gitu kalah. Nah, terakhir si giginya ini diculik gitu. Tiba-tiba diculik ya? Diculik. Kok mau gitu diculik, tapi kayak giginya bilang take me gitu. Nah, in a way Kenneth jadi kelabakan. Kenapa? Simple, Kenneth kelabakan karena kan gigi ini, kalau kalian inget nonton yang terakhir, gigi ini dijadiin simbol unitnya Kenneth gitu. Jadi kan, kayak Goddess of Fortune. Mungkin Cersei itu adalah Goddess of Fortune. Iya, Goddess of Fortune. Habis itu Goddess of Fortune-nya hilang, langsung jatuh gitu. Ending yang buku kedua sih sampai situ. Nah, ending buku yang ketiga nih, buku yang ketiga, alurnya. Nah, yang ketiga ini akhirnya mereka mikirin nih, karena apa? Karena Fedi ini sempat kayak bikin jebakan kalau itu untuk apa ya? Untuk meetingnya itu, summitnya itu diadain di Filipina. Jadi sedikit cerita, kalau isi meetingnya ini adalah untuk mempertegas manhunting operation ya guys, dimana mereka bakal nge-kick out illegal immigrant dari bumi dan menjadikan propertinya itu milik orang-orang berkuasa aja, yang orang-orang yang ininya aja. Mereka yang ngatur lah intinya, mengatur registrasi dan segala macam. Nah, meetingnya itu sempat dijebak di
Filipina apa kalau nggak salah ya. Mungkin di Davao juga kan. Davao atau Jadi Bangkok makanya ya. Mafti itu melancarkan serangan ke Davao karena mau nyerang orang-orang yang di meeting itu guys. Sebenarnya. Nah, terus unitnya si Fabio itu terbantai lagi gitu kan. Cuman akhirnya ketangkep sama si Hathaway. Nah, Hathaway ini mau jadiin Kimberly ini bargaining chip gitu kan. Singkat cerita nih, battle akhirnya ketahuan terakhir tetap di Sydney. Akhirnya ternyata beneran tetap di Sydney. Bukan Adelaide ya? Adelaide, sorry. Tetap di Adelaide di Australia. Nah, terus terakhirnya Mafti itu masih baik banget sih sebenarnya menurut gua. Kayak mereka nge-warn semuanya kalau misalkan itu akan jadi bloodbath, jadi kalian mendingan minggir. Kita evakuasi dalam 2 jam. Evakuasi dalam 2 jam. Gitu. Nah, di situ baru berasa kalau dia tuh sebenarnya bukan teroris di situ. Iya, bukan teroris. Kita nggak mau nge-hurt civilian, jadi kalian silahkan. Tapi emang kalau yang kita flashback ke movie-nya yang pertama itu kan mereka ngorder serangan ke hotel ya, Pak? Ya emang. Tapi itu pun juga diatur kayak gue di lantai 39, lu tembak lantai di atasnya, gue nggak apa-apa. Ingat gak tuh yang siapa? Gomen ya? Gomen deh. Oh, Gomen. Ya, Gomen kan ditembak lantai 42 kan kalau nggak salah. Yang di hotelnya itu. Gue lupa. Tapi iya ya. Iya. Nah, abis dia battle ya kan, konflik dan segala macem. Akhirnya mereka mutusin untuk bikin defense line. Gitu. Nah, bikin defense line, Lane again masih berantem karena egonya hampir kalah, hampir mati, literally hampir mati gitu kan. Kalau nggak salah gue baca sempet lepas flight unitnya nih. Anjir. Jadi Odysseus. Jadi Odysseus basically lagi. Telanjang sih. Penelope kalau udah lepas fixed flight unitnya itu telanjang sih. Nah, ngegiring si Hathaway mau nge-landing final belum, barrier-nya dinyalain. Kesetrum lah. Strateginya itu waktu kemarin oleh Kenneth, mereka kan tahu kayaknya Lane M juga mungkin karena nggak terlalu jago. Ya udah kita jebak aja si Mafti pas lagi di Australia. Kan? Jadi dengan armor yang menghilang itu ya, Penelope, dia tuh ngegiring si Gundamnya itu untuk dijebakin ke barrier. Akhirnya kesetrum. Di barrier jadi kayak kesetrum mobil unitnya hampir hancur kalau nggak salah ya. Ya, technically harusnya hancur, cuma karena Sai ini armornya kuat banget. Kayak, jadi lihat nih, stable ini yang ditembak. Jadi pilotnya cuman dalam tanda kutip luka bakar aja. Dan juga kayak ini aja sih, pingsan doang dalam 4 hari ya Pak. 4 hari. Nah, habis bangun akhirnya dieksekusi gitu. Nah, eksekusinya ini agak panjang juga Pak, konflik perjalanan. Iya, soalnya kan dia technically anak seorang Bright Noah, di mana dia adalah war hero ya dari zaman One Year War, Grips Conflict, Double Zeta juga sih. Double Zeta iya dong. Double Zeta share counter attack, kecuali yang ini. Yang ini dia udah kayak udah lumayan udah sepuh jadi nggak terlalu sering. Udah paling untuk nge-scouting anak-anak new type. Nah, cuman masalahnya adalah di sini yang si Kenneth tahu itu bakal trial dulu kan. Ternyata mengambil keputusan langsung eksekusi. Jadi nggak ditanya-tanyain, langsung mau dieksekusi tembak aja. Setelah heart to heart ngobrol, ya akhirnya dan ditambah si Bright Noah itu bakalan nonton eksekusinya gitu. Nah, lu perasaan lu gimana sih begitu lo tahu anak lu tuh teroris terus ditembak mati depan lu? Iya, di situ kayak feel banget. Nah, makanya sampai saat itu juga Bright Noah nggak dikasih tahu kan? Nggak dikasih tahu. Sampai endingnya pun Bright Noah nggak tahu. Iya. Dia cuma tahu anaknya mati, tapi nggak tahu matinya. Katanya nggak tahu. Mungkin tahu, cuman nggak dikasih lihat di situ karena jadi gini. Kenneth itu akhirnya berusaha sebisa mungkin untuk bapaknya nggak datang. Ya, of course Hathaway thank you lah gitu kan. Gue nggak jelasin hubungan Kenneth sama Hathaway, jadi kayak friendly rivalry di tempat yang berbeda. So technically by the end of ini Kenneth yang order eksekusinya. Even Kenneth pun bilang, I'm still your friend. I'm still consider you as my friend. Terus ya Hathaway juga jawab yang sama, you are still my friend. Ya, akhirnya dieksekusi, ya udah. Nah, Hathaway-nya mati dan Bright Noah itu akhirnya endingnya dia pensiun. Setelah mungkin itu, makanya mungkin agak ambigu, di left ambigu di situ karena nggak tahu nih kita tuh nggak tahu sebenarnya akhirnya dia tahu kalau misalkan si
Hathaway itu mati atau enggak gitu. Iya, Cuman tapi yang akhirnya pasti dia tahu kalau anaknya udah mati. anaknya udah mati. Terus juga memang pas setelah Kenneth itu kayak mungkin agak agak simpatik ya sama kondisi Hathaway ini. Dia mungkin ngerasa kalau Earth Federation itu juga nggak adil, sampai akhirnya Kenneth Slack ini resign. Memang Kenneth Slack ini dari awal tuh nggak jahat ya. Emang nggak jahat, Emang nggak cuma jahat. menjalankan tugasnya Menjalankan aja tugas sebenarnya. kalau memang yang ya udah ini kan oposisi gitu kan, ya maaf dia harus tembak, tapi di situ di saat itu dia sadar bahwa Earth Federation sangat korup, dia akhirnya memutuskan untuk resign. Dia emang ini kayak dilemmatic battle gitu ya. Iya, dilema dan kalau misalkan orang bilang kayak Hathaway nggak penting, salah coy. Dan juga kalau lu sadar pas yang di Hounzen Incident ya, yang di gue balik terus ke kapal itu ya. Yeah. Tapi itu kelihatan jelas banget di saat itu Hathaway nyelamatin orang-orang di situ. Soalnya mereka ngerasa ngapain gua gini kan? Iya. Jadi dia ada Kenneth juga di situ, dia nyelamatin Kenneth segala macem. Iya, dan yang poin paling penting adalah sebenarnya Hathaway Flash ini penting. Kenapa? Karena itu nunjukin efek dari korupsinya apa. Begitu efek dari korupsi Federation ujung-ujungnya nanti balik ke F91. Dimana dari F91 Earth Federation itu kayak mohon maaf nih, itu levelnya udah ecek-ecek udah gitu melemah, udah melemah. Sangat melemah. Terus tiba-tiba ada threat baru, Crossbone Vanguard, belum meledak semuanya. Meledak semuanya, habis itu di Crossbone lawan Jupiter Empire juga kewalahan. Terus di Victory Abis. Earth Federation udah kagak ada, akhirnya yang maju League Militer kan? Iya, abis. Karena nggak ada lagi yang membela itu. Nah itu makanya kayak kalau ditanya kenapa kita pengen bahas lore itu, karena lore itu sebenarnya unik. Earth Federation di satu sisi itu kadang jadi tim yang baik, apalagi OYW itu menurut gue propaganda Earth Federation. Apa? One Year War itu yang kita itu yang propaganda parah sih. Itu propaganda Earth Federation. Itu propaganda parah sih. Terus baru di reveal itu propaganda di saat muncullah Zeta. Iya. Gitu, kurang lebih emang Earth Federation tuh di saat itu dia technically nggak baik juga loh kalau kalian perhatiin yang dari awal aja tuh ya, yang One Year War, mereka tuh mau ngontrol Zeon kan. Zeon tuh nggak boleh merdeka, semuanya di bawah mereka. Zeon itu merdeka, memang pengen merdeka, tapi abis itu keluarga itu intriknya lebih dalam lagi karena keluarga Zabi gitu kan ya. Keluarga Zabi retaliate di invade Earth Federation-nya sebenarnya. Jadi intinya Zeon itu sebenarnya adalah Zeon von Daikum dibunuh sama Zabi, ya kan. Akhirnya ya Zabi jadi Empire kalau nggak salah. Iya, jadi Republic of Zeon. Nah makanya dari awal pun itu Earth Federation tuh memang tidak pernah benar-benar baik. Gitu. Dan jadi Tomino tuh suka memang bikin yang sesuatu yang ibaratnya ambigu ya. Jadi kalau ada yang bilang Gundam tuh buat anak kecil, coba mikir ulang lagi deh. Katanya buat jualan mainan, tapi kok ceritanya pas awal-awal nonton, wah Gundam keren ya kan? Iya kan, Gundam keren. Pas udah gede gitu kan. Pas kita udah gede kita nonton, anjing. Apalagi ngeliat keadaan sekarang sangat refleks sekali dengan keadaan sekarang ya. Jadi ya apalagi kita bicara polusi, bicara hak hidup. Itu mengerikan karena pelan-pelan tuh jadi bener gitu, kayak misalnya kita udah mulai apa namanya itu, polusi bumi udah banyak banget, gas, terus habis itu di laut ya kan, save turtles, terus habis itu korup pemerintahan dan sebagainya, dan itu udah diprediksi dari tahun berapa? Dari tahun 79 saudara-saudara. Iya udah gila banget itu Tomino ya, makanya memang grandfather Tomino. Grandfather Tomino. Ya gue kasihan banget pas dia depresi bikin Victory sih sumpah. Semua dibantain kan. Itu strike team muncul for the sole purpose of dying. Iya bener, satu tim dihabisin kan. Ya pokoknya kurang lebih gitu. Nah sekarang mari kita bahas perbedaan MS di novelnya dan di movie-nya. Dimulai dari Federation dulu. Unit yang ini namanya Gustav Karl. Nah di Gustav Karl ini kalau nggak salah yang di novelnya itu dia ini kan lebih kayak Gundam kan sebenarnya. Jadi Vivinnya double, tanduknya beneran hampir mirip kayak Gundam. Terus kayak ininya tuh kayak slim mampus gitu. Proporsinya cakep. Jadi kayak mungkin lebih kayak ke Jegan kali ya. Jegan apa Jesta sih? Kayaknya lebih mirip Jesta sih. Cuma pakai kan? Vivin gitu. Cuma pakai Vivin. Nah, cuman Chonky ini pertama tuh di game apa sih namanya? SDG Generation. Kayaknya kalau nggak salah Kazumi Fujita juga. Nah, Kazumi Fujita juga. Jadi kayak blub gitu kan.
Nah, karena di Unicorn juga kayak begini, ya kan akhirnya kebawa ke movie juga kayak begini gitu. Nah, ini by the way Gustav Karl versi Unicorn guys. Jadi beda tipis lah. Beda tipis, nggak beda jauh. Cuman yang beda tuh, jadi kalau nggak salah ada yang barunya, manganya yang baru ya. Manganya gue juga belum nemu di Google susah, tapi nanti coba gue cari. Nah itu modelnya kayak gini ya. Kalau nggak salah hampir mirip kayak gini. Cuman dia lebih slim aja. Lebih slim, kakinya cong, tapi kepalanya kepala yang novel. Ya, kepala yang novel. Jadi kepalanya tuh modelan kayak, ya mungkin kayak modelan Dynamesh ya kali ya. Kalau nyebrang ke franchise sebelah kayak Dynamesh. Dynamesh ya? Dynamesh apa sih yang cong itu? Seraphim apa sih? Serafi Gundam. Virtu. Ya Virtu, Serafi yang kayak secongki gitu. Iya mirip kayak Virtuan gitu ya. Iya benar. Virtu, Serafi ya gitulah pokoknya. Cong. Nah terus kayak yang counterpartnya malah mirip kayak Nadinya gitu. Iya makanya kan. Kocak sih. Nah untuk yang Messer sebenarnya by design nggak terlalu beda banyak sih, cuman beda proporsi doang pas pindah ke SDG Generation kayak lebih mantep aja proporsinya. Lebih tapi overall desainnya sama sih. Overall desainnya sama nggak? Desainnya sama. Mungkin color scheme kali yang beda dikit deh. Seingat gue sih coklat orange juga ya. Coklat orange juga ya. Iya nggak terlalu banyak beda. Nggak beda sih. Jadi lebih keren aja, ini lebih keren. Tapi tenang, masih ada perbedaannya. Nanti ada yang bedanya kayak nggak ada bedanya. Nah itu nanti. Kayaknya F01, F02 itu kan ya, yang beda cuma di booster sini, beda warna doang. Nah kalau F1 ke F02 emang utility-nya beda. Cuma nanti ada nih mobile suit yang nanti akan dibahas sama Kiki dan nggak ada bedanya sih technically. Iya. Ada kan. Nah nanti lanjut nih ke section berikutnya. Oke. Sekarang kita ke yang juicy partnya bagian Gundamnya guys. Nah sekarang kita bahas dari yang Gundamnya Federation dulu nih, si Penelope. Nah Penelope ini perbedaannya di novel itu kayaknya nggak ada deh. Sama kayaknya cuma beda guratan kayaknya. Kayaknya mungkin warna mata kayaknya mungkin beda sama yang versi Metal Robot Robot Spirit, tapi ya technically sih bentuknya sama sih. Ya nggak ada bedanya. Nggak ada yang beda sama sekali gitu loh. Jadi mungkin detail-detail guratan-guratan kayak gini doang nih yang di bagian sini. Tapi most likely selain detail lah, if you look at the silhouette sama aja sih sebenarnya. It's Penelope gitu, lu tahu. Lagian juga di desain juga ribet sih, desainnya juga udah bagus. Mau diapain lagi sih? Mau diapain lagi? Berbeda dengan Penelope, si Gundam ini mengalami beberapa fase perubahan guys. Jadi gue sedikit cerita ya. Jadi yang kalau versi novel ini didesain oleh Yasuhiro Moriki. Berdua nih Yasuhiro Moriki. Yasuhiro Moriki ini sebelumnya adalah desainernya Zeo Reimer. Makanya kalau kalian lihat desain yang ribet yang nggak kayak Gundam ini karena kalian bandingin nih sama Zeo Reimer, desainnya kurang lebih mirip kayak Great Zeo Reimer mirip kayak Penelope. Zeo Reimer mirip kayak si Gundam ini. Jadi pertama kali dibuat kurang lebih si Gundam itu memang tangannya sih nggak gede ya. Cuman ininya fan-nya gede, terus panjang warnanya putih kayak gini. Terus ada total berapa? 6 Vivin termasuk yang di depannya ini. Itu adalah desain original dari Yasuhiro Moriki saat di novel. Nah tapi pas itu diredesain oleh Kazumi Fujita. Kazumi Fujita yang pernah gue bilang tadi itu adalah desainer dari SDG Generation. Nah di SDG Generation kurang lebih sininya jadi warna biru, Vivinnya jadi lebih slim. Basically terus proporsinya juga dibenerin ya. Mukanya juga jadi lebih Gundam sih. Dan ada ini face fan-nya. Ya, ada face fan, ada mulutnya dan lebih ke arah kayak gini sih kalau gue ngeliatnya. Desainnya itu lebih mengarahkan ke Mafti ini kan teroris. Tapi memakai skema color Gundam dulu. Iya. Ada semacam message-nya gitu. Jadi kayak Mafti ini sebenarnya yang benar, cuman ya emang caranya aja sih yang salah. Caranya sih. kurang benar, kayak lebih banyak salahnya. Banyak salahnya sih, kayak gitu. Nah, terus juga yang dari desain Kazumi Fujita tuh ada face fan-nya ya. Itu bukan diredesain, kayak dirapihin aja sih sama Katoki ya. Makanya keluar kayak robot Damashi, Metaro sama GFF-nya itu. Katoki version. Itu bedanya proporsinya lebih rapih, terus gak ada Vivin di sini, Vivin di dada, terus mukanya tetap pakai face fan. Nah, terus sampai akhirnya movie-nya ini keluar, diredesain lagi. Jadi yang seperti saya pegang sekarang ini, basically memang itu balik lagi ke desain yang novel. Ininya dadanya putih, tapi yang lebih kelihatan banget berbeda tuh tangannya sih, tangannya gede banget. Gede banget. Itu tuh tangan master grade loh itu loh. Kayaknya lebih gede deh, Dok. Asli. Nih.
Iya sih lebih gede lagi Lebih sih. gede. Kalau lu MGC tuh kayak cuman seberapa ya, setengahnya doang Iya, tangannya. telapak tangannya kayaknya se-MG loh. Iya, bisa atau lebih gede mah. Nggak tahu dah. Bisa kalian zoom nanti. Ren tolong zoom. Jadi memang kalau Penelope kayaknya hampir nggak ke redesign, si Gundam ini total mendapatkan redesign sebanyak 4 kali. Nah, yang desain terakhir ini di redesign lagi sama Katoki Hajime dan Seiichi Nakatani. Gitu. Dan kalau misalkan kalian perhatiin ya, ini kan ruweh banget. Tapi kalau bagian-bagiannya dilepas, kalau yang desain-desain sebelumnya kayaknya yang Katoki tapi yang masih biru itu tuh sebenarnya mirip. Oh iya, fun fact yang GFF-nya aja tuh bisa di-convert antara Penelope sama si Gundam kalau Si nggak Gundam, salah. nah Iya. itu tuh mirip sebenarnya. Benernya mirip bentuknya. Desainnya tuh mirip banget sebenarnya. Oh, gue lupa bilang satu lagi. Kalau di si Gundam yang sekarang itu mirip kayak di novel, which means dia nggak punya face fan, nggak ada garis-garisnya, itu kayak Zeta Gundam sebenarnya. Dan memang ini adalah produk dari Project Zeta sih ya. Iya, gitu. Dan developer terakhir memang base-nya terutama yang Nu ini untuk si Sai ini si Gundam. gue masih kesian. Nah, ini desainnya itu memang ngambil salah satu selain dari Zeta itu dari Nu yang waktu itu kita bahas. Iya, kurang lebih seperti itu guys, perbedaan MS di novel dan MS di movie-nya. By the way guys, sebelumnya gue pernah nge-review HGC Gundam sama Penelope, jadi langsung klik link in the description below untuk nonton videonya. Sama kita berdua pernah nge-review RG Nu Gundam yang jadi buyutnya tadi yang berdua itu, yang HG Sai sama Penelope. Nah, Si Gundam. Ya. Salah mulu gua ya ngomong Udah kebiasaan Sai ya, Pak. Gundam, Si Gundam. Sayang. Ya. Begitulah pokoknya. Nah, linknya ada di deskripsi di bawah nih. Tonton ya. Itu collab pertama gue sama Dido, kok Dedo kan? Nah, kan lo nyebut nama gua kan. Ya udah. Oh ya, plus gue juga lupa bilang kalau karakter desain di movie dan novel itu juga beda jauh ya. Terutama kayak Kano Slack tiba-tiba glow up mampus, Emeralda Zubin jadi waifu gitu kan. Gomen juga jadi lebih sangar. Kayak dulu tuh kayak culun banget tuh kalau yang di novel. Iya, Gomen tuh kayak tipikal jongos-jongos gitu loh. Maaf ya bahasa gue ya, cuman kayak emang underling. Tipikal underling. Kalau ini kan Gomen kayak keren banget kan, kayak ada luka di sini. Kayak veteran mampus. Terus gitu ya. Kenneth yang gue suka sih sebenarnya. Jadi nggak kayak yang blonde guy gitu. Harus kok blonde guy yang kayak dipaksain. Enggak, ini Kenneth ini kalau nggak salah emang orang Filipina ya. Ish. Kayaknya Filipina. Kayak dibikin di sana jadi kayak orang Filipina kayak ish gitu. Jadi dia agak dark skin juga jadinya. Iya, lebih tan ya. Jadi lebih mantep lah. Tapi emang jadi lebih ganteng sih banding yang ini ya. Terus surprisingly, gue lebih suka gigi yang di novel. Masa? Iya, kalau gue pribadi gue tetap lebih suka yang di movie sih, giginya tuh kayak emang goddess of fortune ya. Iya. Dan apalagi sama terakhir beda ya kayaknya. Hathaway desainnya juga beda, Pak. Hathaway juga beda dikit. Technically beda, tapi nggak banyak sih kalau gue. Nggak banyak. Kalau Hathaway ini lebih bedanya itu sama novelnya dibandingkan sama filmnya. Soalnya desain filmnya yang di CCA sama yang di Hathaway Flash ini mukanya kurang lebih sama. Hampir sama, beda warna rambut doang dikit. Sama lebih beda lebih tuh dewasa, baju pilotnya aja sih beda. Baju pilotnya gue suka banget tuh si Gundam. Iya. Tapi jujur ya, si Gundam itu salah satu Gundam favorit gue. Dah, segitu aja dari gue dan Dido. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video, hipsters. Jane. Bye-bye.